akan selalu ada cahaya terang untuk setiap impian yang dirajut dengan kegigihan. Larut pun tak jadi jeda bagi harapan yang kian tumbuh dan memuncak. Dan esok hari selalu menjadi titik baru dalam mengejar impian yang belum terlaksana. Impian generasi muda kita adalah bagian dari impian PT Waskita Karya yang selalu berkomitmen untuk membangun negeri kian gemilang. Satu dari banyak upaya mewujudkan impian itu, Waskita lakukan dengan turut mengambil bagian penting bersama PLN dalam pembangunan proyek transmisi 500 kV Sumatera yang menjadi implementasi program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Waskita berhasil membangun pembangkit-pembangkit listrik di Pulau Sumatera, yang mana memiliki pertumbuhan pemakaian tenaga listrik terbesar, yaitu mencapai 10,6%. Hal ini dapat terlaksana dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersebar di wilayah Sumatera, serta pembangunan interkoneksi Sumatera yang nantinya akan dibangun dalam 6 paket. Paket 1 ini merupakan paket pertama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dari 6 paket rencana yang akan dibangun oleh PT PLN. Jaringan transmisi 500 kV Sumatera paket 1 ini dibangun sepanjang 244 km road yang terbentang dari Jambi hingga Riau dengan jumlah tower sebanyak 556 titik tower. Dengan banyaknya tower sejumlah 556 titik yang tersebar sepanjang 244 km di dalam pelaksanaan proyek, terjadi beberapa kendala. Sebagian besar kendala adalah proses mobilisasi material menuju titik tower yang tersebar dan belum ada akses jalan, seperti perkebunan sawit, hutan, rawa, dan pemukiman penduduk. Kendala berikutnya adalah total berat material tower yang cukup besar, mencapai 70.000 ton, sehingga sempat mengalami kendala kelangkaan suplai bahan baku. Bukan Waskita jika goyah oleh kendala di lapangan. Semangat tinggi dan keunikan selalu menjadi ciri khas dari setiap proyek PT Waskita Karya. Keunikan yang pertama adalah pembangunan proyek 500 kV paket 1 ini dikerjakan oleh Waskita mulai dari perizinan, pengadaan tanah, engineering, pelaksanaan konstruksi pondasi, erection tower, stringing, dan commissioning. Semuanya itu dikerjakan oleh tenaga ahli muda PT Waskita Karya. Keunikan yang kedua pada pelaksanaan proyek ini adalah proyek transmisi 500 kV yang dibangun dengan 4 sistem sirkuit. Yang pertama yang dibangun di Indonesia dan yang pertama dibangun di Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya. Keunikan yang ketiga dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagian besar bahan baku yang dipakai menggunakan produk dalam negeri, baik itu bahan baku untuk pekerjaan pondasi, bahan baku pengadaan besi tower, bahan baku konduktor, maupun bahan baku aksesoris fitting. Dalam pembangunan suatu proyek, pembebasan lahan selalu menjadi isu hangat di masyarakat. Berbeda dengan Waskita yang berfokus mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan taat pada undang-undang. Proses pembebasan lahan dalam pelaksanaan proyek transmisi 500 kV Sumatera paket 1 ini meliputi pengurusan AMDAL, pengurusan perizinan, pembebasan lahan, dan kompensasi right of lease. Adapun proses pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan di proyek ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi inventarisasi, sosialisasi, musyawarah, dan
proses pelaksanaan penandatanganan pelepasan hak, yang nantinya dilanjutkan dengan proses pensertifikatan hak guna bangunan atas nama PT PLN. Adapun untuk proses kompensasi right of ways berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018. Tahapan berikutnya adalah pekerjaan pondasi, yang juga memuat banyak langkah di dalamnya. Tahapan selanjutnya untuk pekerjaan pondasi dangkal, kita bisa langsung melakukan pekerjaan galian. Namun untuk pekerjaan pondasi dalam, kita perlu melakukan terlebih dahulu pekerjaan bor pile. Baru selanjutnya setelah pekerjaan bor pile selesai, kita bisa lanjutkan ke pekerjaan galian dan dilanjutkan dengan pekerjaan bobok kepala bor pile. Kemudian setelah pekerjaan itu semuanya selesai, baru kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pekerjaan pemasangan pasir uruk setebal 5 cm, dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja setebal 10 cm. Setelah 24 jam pekerjaan lantai kerja sudah dipastikan keras, baru bisa kita lanjutkan ke tahap pemasangan besi layer bawah pad. Namun untuk memastikan itu semuanya sudah benar, perlu kontrol dari pihak quality control untuk memastikan bisa kita lanjutkan ke tahap pekerjaan pemasangan beton umpak. Pemasangan beton umpak itu sendiri dilakukan sebagai landasan atau dudukan baja stap yang nantinya akan tertanam dalam pengecoran pondasi yang selanjutnya menjadi dasar bagi pekerjaan erection untuk melanjutkan pekerjaan di atasnya. Setelah pekerjaan setting umpak selesai dilakukan, kita memasuki tahapan pemasangan pembesian layer atas pad dan pemasangan pembesian beton chimney. Setelah pembesian semuanya selesai, baru masuk ke tahapan pemasangan bekisting yang akan dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran ini sendiri memakan waktu bervariasi tergantung dengan volume pekerjaan yang kita lakukan. Biasanya memakan waktu 5-12 jam. Untuk volume yang paling kecil biasanya kita lakukan dengan durasi 5 jam. Untuk volume yang paling besar kita biasanya melakukan pekerjaan pengecoran sampai dengan 12 jam. Setelah pengecoran pad selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan bekisting chimney dan pengecoran beton chimney. Baru setelah 14 hari pengecoran selesai dilakukan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan tahapan penimbunan. Setelah tahapan ini selesai, berikutnya dilakukan serah terima pekerjaan untuk kemudian dilakukan tahapan pekerjaan erection tower. Pada pekerjaan ini menggunakan peralatan diantaranya winch, chin pull, seling, tirfor, dan juga aksesoris pendukung lainnya. Berat tower rata-rata pada proyek ini sekitar 100 ton, sementara untuk ketinggian rata-rata sekitar 80 meter. Oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga yang sudah tersertifikasi dan juga berpengalaman pada proyek-proyek transmisi sebelumnya. Selesai tahapan erection tower, berikutnya dilakukan proses penarikan kabel atau dikenal dengan istilah stringing. Setelah erection tower dilanjutkan dengan penarikan kabel atau biasa disebut stringing. Pada pekerjaan ini menggunakan alat-alat khusus yaitu mesin puller dan juga tensioner dengan kapasitas 140 kN. Tahapan-tahapan dalam pekerjaan ini diawali dengan mobilisasi pekerja, material, dan juga peralatan. Pemilihan lokasi penentuan mesin tensioner dan puller harus dipilih yang efektif terhadap penarikan. Pekerjaan selanjutnya yaitu sagging atau pengencangan andongan-andongan kabel, clamping atau pengencangan fitting-fitting insulator, spacering, pemisahan kabel-kabel konduktor, dan juga pemasangan damper dan juga jumpering. Sementara tahap akhir yaitu commissioning dan juga tes agar dapat diserah terimakan kepada owner. Proses learning by doing yang kami lakukan di proyek transmisi 500 kV Sumatera paket 1 dan 2 yang merupakan jalur transmisi 500 kV 4 sirkuit pertama di Asia Tenggara diharapkan dapat menjadi modal berharga untuk pengembangan divisi-divisi Waskita Karya ke depannya. Berbagai risiko yang dapat menghambat telah berhasil diminimalkan sehingga proyek ini relatif berjalan dengan sesuai rencana yang telah disusun apik oleh tim proyek dan manajemen PT Waskita Karya selaku induk perusahaan. Kesiapan sumber daya manusia dan peralatan yang sudah cukup baik
harus terus dibina dan ditingkatkan untuk mencapai kinerja excellent di proyek-proyek transmisi sejenis yang akan menjadi tulang punggung divisi EPC. Bukan hanya sebuah prestasi yang PT Waskita Karya dapatkan dari proyek ini, namun juga kebahagiaan dan keharuan karena telah berhasil membangun energi bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak PT Waskita yang telah memberikan pembangunan maupun pengembangan di bidang listrik kepada kami sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pembangunan jalur Sutet ini bisa mengatasi dan menghilangkan daripada permasalahan yang ada di desa ini. Karena mengapa? Listrik merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat, khususnya di desa Muara Bijo. Kami mewakili atas nama masyarakat desa Muara Bijo mengucapkan terima kasih khususnya kepada PT Waskita Karya yang selama ini telah mendampingi dan membantu daripada masyarakat kami dalam hal pembangunan Sutet 500 KP ini. Bagi kami, PT Waskita Karya, setiap proyek yang telah terlaksana selalu menjadi penyambung energi baru untuk menghadirkan kembali jutaan kebahagiaan seperti ini hingga jauh ke pelosok negeri. Terima kasih Waskita. Terima kasih Waskita telah membantu masyarakat Desa Bukit Balik khususnya. PT Waskita Karya sangat bangga berhasil terpilih dan dipercaya untuk mengerjakan transmisi 500 kV Sumatera, yang mana ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Dalam pekerjaannya tentu kami selalu mengedepankan aspek-aspek quality, safety, health, dan environment yang disebut dengan istilah QISA. Dan satu hal lagi yang tak luput dari prinsip-prinsip kerja kami, yaitu selalu menerapkan IPTEK yang merupakan budaya perusahaan yang terdiri dari integrity, profesionalisme, teamwork, dan excellence. Di proyek transmisi ini, berbagai proses pembangunan, lalu segala macam permasalahan selama proses pembangunan, hingga penerapan solusi menjadi motivasi kuat bagi tim proyek PT Waskita Karya untuk menyelesaikan pembangunan secara maksimal. Bagi PT Waskita Karya, pembangunan transmisi 500 kV 4 sirkuit Sumatera yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional pemerintah Republik Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi Waskita.